kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan senang sekali di sini saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator untuk acara di pagi hari ini dan menyapa pagi ini dengan teman-teman yang sudah bergabung dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam kondisi baik dan juga sehat walafiat. Dan tentunya teman-teman harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, seperti sebelum-sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang acara yang luar biasa ini ya, latar belakangnya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Dan hal ini dibuktikan dengan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan dari visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik, dan saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung ya. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau mute ya teman-teman, dan tetap menyalakan kamera videonya. Dan juga tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar, dan nanti hanya boleh bertanya ya, ada sesi untuk tanya jawab di kolom chat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan pretest dan juga post-test, dan peserta juga akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini dan juga rasa patriotisme kita terhadap bangsa tercinta Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan dilanjutkan video arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga visi dan misi di periode yang kedua ini tercapai. Dan selanjutnya mari kita simak bersama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggerapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan akan dilanjutkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Caroline Margaret Natasa, Bupati Landak. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, media mahir, dan inklusif. Saya, Caroline Margaret Natasa, Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat,
mendukung kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Cyber Kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini diberikan kelancaran, tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan akhir. Dan juga kita berdoa untuk bangsa tercinta Indonesia, semoga segera pulih, dan kita selalu diberkahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik teman-teman yang ada di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat, saya coba cek dulu ya semangatnya. Wow, baik, sudah ada berapa nih? 60-an ya? Wah, semoga makin bertambah nih ya. Diinfokan ke teman-teman yang masih belum bergabung nih ya teman-teman ya. Karena acara juga saat lagi akan dimulai. Sudah ada 4 narasumber yang sudah siap untuk berbagi dengan kita semuanya di pagi hari ini. Dan saya ingin perkenalkan dulu ya untuk keempat narasumber ini ya. Untuk narasumber pertama ada Kak Reza Nangin, seorang content creator, akan membahas tentang peran orang tua terhadap anak dalam keamanan internet di dunia digital. Dan selanjutnya untuk yang kedua ada Ibu Eis Kurniasi SPD. Beliau adalah guru SMAN 1 Sebangki. Akan membahas tentang menjadi pengguna internet yang beradab. Dan kemudian untuk yang berikutnya ada KOL kita, ada Kak Gilang Alfianto, founder Hanky Dory Barbershop dan juga Millennia Guest House, akan membahas tentang pentingnya digital skills di masa pandemi. Dan kemudian untuk yang keempat ada Ibu Agustina Ningsi SPD GR, akan membahas tentang promosi budaya Indonesia melalui media digital. Nah, Ibu Agustina adalah seorang pengajar ya di SMAN 2 Sengah Termila. Baik, teman-teman juga bisa ikut interaktif juga ya di sini ya, di kolom chat ya. Bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan setelah narasumber sudah menyampaikan materinya ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang memberikan pertanyaan. Yang pertanyaan oke nih ya, akan kita bacakan dan akan mendapatkan masing-masing Rp100.000 nih ya teman-teman ya. Jadi silakan disimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Nanti silakan bertanya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Siapa tahu Rp100.000 menjadi milik kalian nih ya. Oke, baik, langsung saja kita akan menginvite untuk narasumber kita yang pertama, ada Kak Reza. Selamat pagi Kak Reza, apa kabar? Selamat pagi Karyo, selamat pagi teman-teman Kabumba dan selamat pagi semua untuk para narasumber kita juga yang lain. Oke, baik Kak Reza, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Sekarang kemarin kan baru selesai syuting, jadi sekarang lagi proses editing gitu. Jadi kira-kira kapan nih Kak? Film ya kemarin itu ya kalau nggak salah ya? Film ya? Kenapa Karyo? Halo, film ya Kak ya? Series kemarin itu, habis syuting 12 episode series untuk OTT, untuk di aplikasi. Oke, baik, kita tunggu nih ya. Segera tayang semoga ya dari proses editingnya ya. Oke. Semoga lancar, aman. Aman ya. Biar kita bisa menikmati karya terbaru dari Reza Nangin. Oke. Baik Kak Reza, untuk saat ini kita akan membahas tentang peran orang tua terhadap anak dalam keamanan internet di dunia digital. Kak Reza ini adalah seorang ayah ya dari 2 putra dan putri ya Kak ya kalau nggak salah. Yes, betul. Oke, dan tentunya ini juga banyak sekali nih ya peran orang tua saat ini, apalagi di era digital luar biasa nih ya. Kalau boleh saya tanya nih ya tentang Kak Reza nih ya, era digital ini memang berbeda dengan era zaman dulu nih ya Kak ya. Banyak sekali perkembangan yang ada di dalamnya di sini. Apalagi anak-anak sekarang juga sudah difasilitasi oleh gadget. Yang kemarin juga sekolah juga harusnya pakai online, tapi sekarang ada beberapa yang offline juga, yang bertatap muka ya. Sebagai orang tua, Kak Reza, menghadapi era digital ini untuk anak-anak ini gimana menyikapinya nih Kak Reza? Kalau kaget sih pasti kaget ya, karena kan dari kalau misalnya zaman dulu kita untuk mendapatkan satu informasi itu kan susah sebenarnya kalau nggak dari lingkungan atau enggak koran ya kan. Dan untuk baca koran aja tuh
mendapatkan koran aja sebenarnya kan sehari, ada yang sehari sekali, ada yang mungkin dalam seminggu berapa kali. Jadi nggak bisa semuanya bisa cepat. Dan dulu betul, jadi sudah ada keabsahannya lah, jadi sudah valid gitu berita-berita itu. Nah kalau misalnya sekarang ya plus minus sih, sekarang kita bisa mendapatkan kita bisa mengakses informasi apa saja, tapi kita tidak tahu bahwa segala informasi ini benar atau enggak gitu, karena enggak semua yang kita pikir baik itu ternyata itu yang benar gitu. Nah jadi aku pun juga sama istri sebagai orang tua gitu ya, kita juga bukannya jadi orang tua yang ngekat anak-anak kita dari teknologi. Jadi kita pun juga memberikan kelonggaran, memberikan space gitu ya untuk anak-anak kita beradaptasi dan teknologi, karena mereka adalah generasi yang paling siap terhadap teknologi zaman sekarang sebenarnya. Kalau misalnya kita sulit gitu ya beradaptasi, ya jelas karena kita lahir dari tahun berapa, misalnya 80 atau mungkin tahun 70-an ada gitu. Jadi di mana kita lahir itu tidak, ya teknologi internet aja hampir tidak ada barangkali gitu. Nah sekarang ini adalah generasi yang paling siap terhadap teknologi, paling siap terhadap sosial media gitu. Gimana caranya sekarang membuat mereka punya filter yang cukup supaya tidak semua informasi mereka bisa telan bulat-bulat, supaya nggak semua yang mereka baca langsung mereka percaya. Gimana caranya? Mulai dari orang tua. Jadi nggak hal yang tidak mungkin dilakukan anak-anak untuk bisa nggak kemakan hoax, ataupun juga untuk bisa nggak langsung percaya sama berita. Kalau orang tuanya pun juga demikian. Jadi kita harus belajar dulu bahwa kita sebagai orang tua harus punya filter yang cukup terhadap berita-berita. Karena kalau misalnya kita nggak bisa gitu ya, anak-anak kan ngelihatnya di rumah bagaimana kita meresponi segala sesuatu dari handphone kita, bagaimana kita meresponi segala sesuatu dari kita lihat berita, dari kita ngobrol sama tetangga. Nah, kalau misalnya mereka bisa belajar itu, mereka kalau misalnya kita punya filter yang cukup, kalau misalnya kita punya kemampuan ataupun juga punya kemampuan untuk tidak langsung percaya, mereka pasti tanpa dikasih tahu mereka juga pasti akan meniru gitu sih. Jadi memang agak sulit sekali malah jadi orang tua ya. Oke, ini memang PR yang sangat besar dan sangat patut diapresiasi untuk orang tua zaman sekarang, karena memang mau tidak mau harus melek teknologi, suka nggak suka harus tahu yang namanya dunia digital ini apa, karena memang anak-anak mulai terbiasa, karena lingkungan sekitar pun juga sekolah kemarin kan daring, mau nggak mau nih ya orang tua memfasilitasi gadget kepada putra-putrinya, dan akhirnya kita kurang tahu juga ya apabila mereka sudah sekolah dengan daring atau online kemarin, apakah mereka akan selesai menutup gadgetnya dan mereka akan bermain di luar. Itu kita itu juga butuh perhatian dari orang tua juga ya Kak Reza ya. Karena di gadget ini menawarkan game yang bisa mereka mungkin bisa akses sampai lama, dan kemudian juga banyak hal-hal yang negatif dan positif juga ya di internet ini. Ya seperti itulah menyikapi anak zaman sekarang gitu ya Kak Reza ya. Nah mungkin Kak Reza, dengan fenomena seperti itu, apakah menurut Kak Reza ini adalah suatu kemajuan atau kemunduran sih sebenarnya Kak Reza? Iya. Oke, sebenarnya kemajuan teknologi itu di sekitar kita itu sebagai alat bantu ya. Jadi yang harus kita garis bawahi dan harus kita tahu dulu bahwa teknologi ada sekarang untuk membantu manusia. Jadi bukan sebaliknya. Teknologi ada untuk membuat kita lebih baik gitu, bukan sebaliknya. Nah, jadi kita harus mengerti dulu bagaimana sampai kita terbawa dengan sosial media semuanya nih ya, mulai dari nonton ataupun juga Facebook, Instagram, Twitter atau apapun. Segala hal yang ada di gadget kita ini itu tidak membawa kita belajar tentang proses.
Jadi karena semuanya serba pencet, ada langsung pencet play langsung putar, pencet satu kali klik langsung like, semuanya itu instan. Yang ada di handphone kita itu semuanya instan. Jadi pada saat kita masuk dalam kebiasaan gadget ataupun juga bersosial media, itu sedikit demi sedikit membuat kita tidak belajar dengan adanya proses. Sedangkan sepanjang hidup ini adalah proses, gitu kan. Nah, jadi kita pun juga harus menahan diri. Kita pun juga harus punya filter yang cukup dalam bermain sosial media ataupun juga gadget. Karena ini juga membuat anak-anak kita belajar bahwa mereka itu engage, mereka itu emotionally unstable. Jadi secara emosional itu nggak stabil, tiba-tiba marah yang benar-benar meledak. Karena mereka udah terbiasa dengan segala macam dipencet, instan. Pada saat mereka mesti menunggu sebentar, mereka akan meledak dengan sejadi-jadinya gitu. Jadi adanya gadget ini pun juga harus kita tahan gitu. Jangan sampai, ya itu tadi yang seperti aku bilang pertama, jangan sampai keberadaan kita, hidup kita ini dikontrol sama si gadget, dikontrol dengan sosial media, dikontrol dengan teknologi. Jadinya hakikat kita sebagai manusia yang menjalani hidup adalah proses yang nggak ada, hilang begitu aja. Gitu. Memang tidak gampang, apalagi sekarang anak-anak kan sudah biasa dengan mereka berinteraksi dengan teman-teman sekitar aja, main game sambil ngobrol lewat gadget gitu. Nah, jadi harus ada jam-jamnya di mana kita bawa mereka, pancing rasa ingin tahu mereka tentang hal yang lain. Ngomongin tentang burung di depan rumah, kayak waktu kita ajak mereka untuk coba lihat deh burung yang ada di atas pohon itu. Tanpa kita sadari, kita lagi membantu mata mereka untuk fokus atas hal-hal yang kecil di atas pohon. Terus habis itu coba lihat yang di jauh sana, mobil yang warna merah di sana. Kita membantu mata mereka untuk melatih sensor mata mereka untuk melihat hal kecil. Nah, itu kan belajar tentang fokus gitu. Belum lagi kalau misalnya kita olahraga tangkap bola aja, lempar bola, tangkap bola, itu membantu motorik mereka. Atau hal-hal yang lain yang mereka lagi pengen tahu sekarang gitu ya. Misalnya tentang pulau Sulawesi atau tentang pulau apa. Kita bisa pakai gadget, masuk ke internet, ngelihat Sulawesi itu ada apa aja sih, Sulawesi bentuknya kayak bagaimana. Tapi paling enggak ada ilmu juga, ada pengetahuan juga yang kita berikan kepada mereka. Gitu sih. Oke, baik. Dalam mendidik anak nih ya, kita juga pengen tahu nih ya, Mas Reza sendiri ini pasti juga mengenalkan ya dunia digital kepada putra-putrinya. Ya misalnya di YouTube juga sekarang kan juga ada channel untuk anak-anak ya, kids seperti itu ya kayak menyiasati agar mereka tidak ketergantungan ya. Misalnya ngerengek sedikit, misalnya minta gadget buat buka YouTube, mereka pengen menghabiskan waktu dengan gadget kayak gitu. Menyiasatinya biar anak-anak tidak kecanduan. Ini kalau versi dari Kak Reza sendiri bagaimana nih Kak ya? Kalau aku sama istri selalu pasti ada jadwalnya. Jadi ada jam-jam tertentu dalam satu hari, itu biasanya 2 jam, maksimal 2 jam untuk mereka main lewat pakai handphone ataupun juga nonton YouTube. Itu maksimal 2 jam. Jadi 2 jam ini bisa dipecah, terserah. Misalnya mereka mau nonton 1 jam dulu dari jam 3 sampai jam 4, habis itu ntar setelah makan malam misalnya jam 7 sampai jam 8 mereka nonton lagi atau mereka main lagi, boleh di situ tidur. Nah, ini jadwal-jadwal yang harus disepakati. Jadi jadwal ini tuh jadwal yang dibuat bersama dengan anak. Jadi karena supaya mereka pun melibatkan mereka diskusi kan, belajar diskusi, belajar debat sedikit, walaupun cuma ngomongin jadwal doang. Nah, waktu sama-sama sepakat, dia sudah tahu konsekuensinya bahwa nonton itu 1 hari ataupun juga main itu 1 hari cuma 2 jam, dan terserah jamnya berapa, setengah jam juga boleh gitu. Di luar daripada itu, dia mau nangis, dia mau teriak-teriak,
kami pura-pura tidak dengar. karena nggak apa-apa untuk mereka nangis, nggak apa-apa untuk mereka teriak-teriak, nggak ada yang salah. Kita nggak perlu khawatir tetangga mau ngomong apa, biarin aja. Karena ini demi kebaikan anak-anak juga. Karena kalau misalnya enggak, ya waktu kita satu kali yaudah daripada nangis, ntar akan begitu terus. Akhirnya mereka sendiri akan kesulitan berkembang nanti pada saat mereka dewasa. Karena mereka tergantung sekali dengan teknologi. Mereka tergantung sekali dengan tontonan mereka, dengan permainan gadget mereka, dengan sosial media mereka. Akhirnya ya nanti akan jauh lebih parah lagi yang kita mesti perbaiki sebagai orang tua. Kalau misalnya kita longgar ya gitu. Jadi biarin aja mereka mau nangis, mau guling-guling di tanah, tiba-tiba ngebangun kerajaan dari tanah juga nggak masalah. Masalah pokoknya kita cuekin aja. Oke. Baik. Itu salah satu langkah yang bijak sih ya. Jadi mengajarkan anak-anak untuk lebih disiplin lagi ya. Dan juga orang tua tidak memanjakan dengan yang namanya digital ini ya Kak ya. Dan mungkin di sana di luar sana juga banyak sih orang tua yang mungkin sudah sudah kelewatan. Jadi akhirnya putra-putrinya ini kecanduan gadget yang mungkin dengan menghabiskan waktu dengan keluarga sudah tidak ada dan menyebutnya juga generasi nunduk ya. Jadi kalau makan bareng juga nunduk, ngumpul dengan keluarga juga nunduk nih, sibuk main gadget. Nah, boleh dibagi tips nggak nih buat yang sudah kelewatan ini ya, anak-anaknya udah kecanduan. Gimana nih Kak Reza ya? Oke, sebenarnya memang balik lagi seperti yang tadi aku bilang bahwa semuanya harus mulai dari kita orang tua. Kalau misalnya kita mau komit, kalau misalnya kita mau anak kita nggak tergantungan dengan gadget, berarti orang tuanya pun juga harus tidak tergantungan dengan gadget gitu. Karena mereka pasti akan dengan gampang bilang, loh kenapa aku nggak boleh, kalau misalnya maaf aku boleh. Alasannya kita kan pasti kerja kok. Tapi pada saat dia nengok dikit, nggak kerja, buka Instagram misalnya, nggak kerja, buka Facebook, mereka pintar, mereka tahu. Jadi kita harus komit dulu, baru anak-anak. Dan waktu itu adalah cara mengajar kepada anak-anak yang paling efektif sebenarnya, karena kita akan putus urat kita kalau misalnya kita cuma marah-marah, bentak-bentak mereka untuk tidak melakukan. Kalau misalnya kita tetap melakukan, mereka pasti nggak bakalan ngelakuin hal itu, percayalah gitu. Jadi selalu mulai dari kita para orang tua. Kalau misalnya mau anak-anak mencontoh gitu ya, kalau misalnya itu tanggung jawab kita itu adalah memberikan contoh untuk seperti apa mereka nanti. Jadi selalu mulai dari kita. Kalau kita mau anak-anak kita nggak toksik, ya orang tuanya harus nggak toksik dulu gitu. Kalau misalnya kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang nggak biang gosip gitu ya, gitu, nggak gosip sana, ya kita harus berhenti dulu menjadi biang gosip. Kalau kita mau anak-anak kita nggak selalu pemakan dan hoax, ya kita dulu harus selalu mulai dari kita gitu kan. Oke. Jadi setuju sekali ya diawali, karena memang rumah ini adalah sekolah pertama ya mungkin buat anak-anak ya. Jadi apapun itu yang dilakukan sama kedua orang tua, mereka akan meniru. Nah, jadi jadikanlah panutan kepada putra-putri teman-teman semuanya nih ya. Jadi jangan sampai mereka meniru hal yang buruk dari kita. Kalau bisa kita sembunyi dari mereka. Kalau kita misalnya ingin melakukan hal buruk, misalnya mau ngomongin orang gitu, kita ngumpet dulu nih jauh-jauh dari mereka, karena emang bahaya banget. Nah, seperti kita lihat ya background dari ini ya, dari Mas Reza, dari Kak Reza ini ya, putra-putrinya sedang rame nih main. Lagi nggak main gadget ini. Oke, baik Kak Reza, ini nggak kerasa waktunya 20 menit sudah berakhir dan wah, luar biasa banget ini ya. Bisa memberikan tips juga tadi ya buat teman-teman semuanya di sini yang mungkin memiliki putra-putri yang sudah kelewatan kecanduan dengan gadget, silahkan aja dipraktekkan ya. Contohin dulu nih orang tuanya agar mereka bisa meniru. Begitu. Kak Reza, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya kita. Nanti kita akan balik lagi ya, ada kita bahas pertanyaan yang udah masuk di kolom chat untuk Kak Reza ya. Terima kasih Kak Reza. Siap. Thank you. Oke. Siap.
Baik teman-teman, sudah satu narasumber yang sudah hadir ya, memberikan ilmu kepada kita semuanya. Gimana? Sudah ada pertanyaan untuk Kak Reza? Silahkan ya, langsung aja bertanya ya. Karena manfaatkan waktu dengan baik nih teman-teman, karena nanti di akhir saya akan membacakan untuk 10 peserta yang aktif ya, bertanya di kolom chat, akan kita pilih untuk mendapatkan masing-masing Rp100.000. Baik, langsung lanjut aja kita ke narasumber berikutnya, ada Ibu Ais. Selamat pagi Ibu Ais. Selamat pagi Kak Rio, selamat pagi Apa kabar Ibu? Apa kabar Ibu? Ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini sedang kosong ya, atau nggak ada mata pelajaran Ibu? Ya. Kebetulan kosong Kak Rio. Sudah offline, sudah tatap muka di sana, atau masih online Ibu? Ya, di sini tatap muka tapi terbatas, jadi belum kembali ke yang normal ya pembelajaran. Wah. Pasti kalau misalnya udah normal lagi, seneng banget ya mereka udah bisa kembali ke sekolah bertemu dengan teman-teman ya. Kalau saya lihat sih beberapa sudah ada yang full juga ya kalau nggak salah ya. Wah ini semoga aja ya lekas membaik dan teman-teman nih yang duduk di bangku sekolah bisa aktif lagi nih ya. Baik, Ibu Ais akan membahas tentang menjadi pengguna internet yang beradab. Wah penting banget ini, apalagi anak-anak remaja ini ya, yang kadang kurang ya, Ibu ya. Semoga dengan apa yang disampaikan sama Ibu Ais, kita lebih beradab lagi nih ya. Silakan Ibu ya. Baik, terima kasih Kak Rio. Jadi, selamat pagi. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi seputar bagaimana kita menjadi pengguna internet yang beradab. Nah, hal ini sesuai dengan survei yang diselenggarakan oleh Microsoft pada tahun 2020, survei Digital Civility Index, bahwa ternyata netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, berdasarkan hasil survei ini yang terbit pada Februari 2021, tentu ini merupakan sesuatu yang bukan baik ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menampar kita, karena bangsa kita ini dikenal dengan bangsa yang sangat beradab, menjunjung tinggi adat ketimuran. Nah, kenapa kok dengan adanya internet ini menjadi paling tidak sopan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mengedukasi bagaimana kita untuk memahami adab di dunia maya agar kenyamanan kita dan kenyamanan orang lain itu tetap terjaga. Mengingat setiap hari pengguna internet itu semakin hari semakin bertambah, sehingga perlu untuk kita untuk mempelajari dan mengajarkan etika ketika berada di dunia maya. Nah, adapun yang akan saya paparkan, yang pertama adalah mengenai apa itu tentang adab menggunakan internet, kemudian mengapa kita perlu sekali untuk menjaga etika ketika berada di dunia maya, dan tentunya bagaimana cara kita agar menjadi netizen yang beradab. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa adab itu sama dengan sopan santun atau tata krama, atau istilah lainnya adalah netiquette. Jadi adab itu merupakan segala sesuatu yang baik atau buruk tentang perilaku kita berhadapan dengan orang lain dimanapun berada, termasuk itu di dunia maya. Nah, netiquette ini istilahnya berasal dari gabungan kata networks dan etiquette. Jadi etika di jaringan sosial ya di dunia maya. Nah, berbicara tentang etiquette, ini merupakan panduan kita untuk bersikap serta berperilaku sesuai kaidah normatif. Meskipun memang tentang etika ini tidak ada aturan baku, namun kita berpedoman pada bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain dengan penuh adab dan tata krama. Nah, mengapa kita perlu beradab? Nah, tentu kita pahami dulu bahwa internet itu diciptakan untuk membantu kemudahan segala aktivitas kita ya, misalnya untuk mendapatkan informasi, untuk berkomunikasi dengan siapapun, karena dengan internet kita sangat mudah untuk berkomunikasi karena kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, internet ini sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat netral, di mana setiap
isinya itu tergantung dari bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya. Jika kita gunakan untuk hal-hal yang baik, berbagi informasi yang baik, atau menjalin komunikasi dengan baik, maka dampak yang kita dapatkan juga baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah mengingat ruang digital itu merupakan ruang publik, ya, ruang umum. Meskipun kita menggunakan akun private, akun pribadi, tetap kita harus mengingat bahwa di dalam namanya dunia maya sosial media itu terdapat orang lain, di mana banyak orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda, misalnya terkait dengan suku, budaya, agama, serta pandangan-pandangan lain, misalnya pandangan politik, sehingga ketika kita masuk ke dunia digital, maka kita harus menghormati, wajib menghormati keberadaan orang lain. Nah, tentunya kenapa kita harus beradab? Tentunya di sini adalah kita ingin menghindari konflik. Nah, mengingat sebenarnya tidak ada aturan yang baku mengenai pelanggaran etika, ya, kecuali yang menyangkut pencemaran nama baik atau ujaran kebencian atau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau sesuatu yang bersifat pornografi dan plagiarisme. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar bisa menjadi pengguna internet yang beradab? Nah, oke. Perlu kita tekankan di sini bahwa kita semua adalah manusia, bahkan saat kita berada di internet sekalipun. Nah, jadi semua manusia pasti punya perasaan, ya, yang gampang mudah terluka oleh sesuatu, bahkan oleh sesuatu yang tidak kita sengajai. Nah, intinya ketika kita tidak ingin terluka, maka kita jangan melukai orang lain. Ketika kita tidak ingin diperlakukan tidak baik, maka kita juga jangan memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Jadi mari kita bersikap dewasa di dunia maya dengan memandang ada hak orang lain juga di situ. Nah, karena tidak semua yang kita lakukan atau yang kita posting itu dapat diartikan sama dengan tujuan kita. Meskipun kita posting sesuatu itu dengan tujuan baik, belum tentu orang lain itu mengartikannya baik, karena ini skalanya adalah interpretasi orang yang berbeda-beda dalam memahami setiap bentuk postingan kita, entah bentuk tulisan, terutama dalam bentuk tulisan lah, itu interpretasinya sangat berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita jangan berharap dari orang lain dulu, tapi dari kita sendiri dulu. Yang pertama adalah dengan membatasi waktu dan durasi. Membatasi waktu ini misalnya apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, tentu kita harus ingat waktu, ya. Jangan menghubungi orang misalnya saat jam orang istirahat atau saat orang sedang beraktivitas. Nah, tentu kita harus ingat dulu pukul berapa kita menghubungi orang tersebut. Kemudian tentang durasi, ini misalnya jangan kita menguasai atau mendominasi sosial media kita melalui akun kita. Misal dalam satu hari postingannya banyak sekali berisi tentang kehidupan pribadi. Nah, itu sangat mengganggu kenyamanan orang lain, pengguna orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya ingat dengan durasi yang kita gunakan itu ada jeda dalam kita memposting segala sesuatu, ya, jangan terlalu berdekatan waktunya. Nah, kemudian dalam berkomunikasi, dalam hal ini adalah dalam bentuk teks, misalnya kita menggunakan WhatsApp, email dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan sebagai panduan umum, ya, atau persepsi umum mengenai bahwa segala ketikan kita yang menggunakan huruf kapital itu seakan-akan dianggap sesuatu yang bersifat marah atau kita berteriak seperti itu, ya. Jadi gunakanlah huruf kapital sesuai dengan fungsinya. Jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak. Misalnya ada yang bertanya nih, misalnya udah melalui percakapan ngomongnya terima kasih Bu. Nah, kalau kita jawab dengan kata sama-sama, hurufnya kecil semua. Nah, ini kalau kita bacanya ini normal, ya. Tapi kalau dijawab dengan kata dengan huruf kapital semuanya dan ditambah lagi dengan tanda seru, artinya ada penekanan di situ. Nah, ini bisa saja diartikan orang ini ungkapan kemarahan.
Nah, jadi hindari atau lebih bijaklah dalam menggunakan huruf kapital dalam kita berkomunikasi dalam bentuk teks. Kemudian menggunakan singkatan-singkatan tak lazim. Nah, misalnya remaja-remaja ini menggunakan singkatan BTW gitu ya, atau CMIW, CMIW, correct me if I wrong. Nah, tentunya kita harus memandang siapa lawan berkomunikasi kita, karena lawan bicara kita itu belum tentu paham dengan singkatan-singkatan yang kita gunakan. Misalnya orang tua kita belum tentu tahu apa itu BTW. Jadi kita harus lihat dulu siapa yang menjadi lawan kita bicara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hindari tag atau menandai akun seseorang tanpa izin. Nah, tentunya kalau kita ingin menandai orang dalam postingan kita harus izin dulu, atau jangan sering-sering menandai akun seseorang karena notifikasi dari penandaan tersebut akan masuk ke orang yang kita tandai. Nah, ini harus bijak dulu dalam menandai seseorang. Nah, berikutnya adalah kita mesti hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Jadi, setiap postingan, setiap sharingan orang kita harus teliti dulu. Kita cek sumbernya, kita cek isinya, kita cek apakah informasi tersebut itu bermanfaat. Nah, jadi informasi yang kita terima itu kita cek sumbernya dulu. Misalnya, apakah akun itu kredibel atau akun beritanya kredibel atau akun orang yang sudah centang biru ya. Jadi kita lihat dulu apakah itu betul-betul sumbernya itu jelas. Kemudian dari segi isi dan manfaat, kita lihat isinya apakah mengandung manfaat atau cenderung menimbulkan konflik. Jadi kalau jadi kita pikir dulu, kalau seandainya dapat memicu konflik, lebih baik itu tidak usah di-share. Jadi jangan apa-apa pengen ikut tenar, ikut viral ya dengan men-share tanpa kita pikir dulu. Jadi saringlah setiap informasi yang kita terima itu sebelum kita sharing. Kita baca dulu, jangan melihat judul, menarik, langsung kita share, itu tidak baik menurut saya. Nah, berikutnya adalah kita mesti menjaga privasi diri. Privasi diri ini dalam artian jangan kita memposting detail identitas pribadi kita, terutama misalnya tentang nomor NIK ya, mengingat akan keamanan diri kita sendiri. Kemudian dalam hal ini bisa juga, meskipun kita menggunakan akun samaran, dalam artian anonymously, itu menurut saya sah-sah saja selama kita tidak menyamar menjadi orang lain dan tidak untuk merugikan orang lain. Jadi kan biasanya ada beberapa orang yang menggunakan akun itu bukan inisial identitas dia sebenarnya. Menurut saya itu sah-sah saja selama tidak digunakan untuk berbuat kejahatan. Nah, kembali lagi, jangan pernah posting identitas diri karena dapat mengundang tindak kejahatan seperti nomor HP atau nomor KTP atau alamat rumah, atau membuat postingan yang membuat orang bisa mengetahui keberadaan kita. Ya. Nah, berikutnya adalah jangan terlalu sering umbar masalah pribadi yang sifatnya pribadi, itu jangan dijadikan konsumsi publik, karena tidak semua masalah pribadi itu layak kita sebarkan, karena bisa jadi itu dapat menimbulkan atau merembet ke masalah-masalah yang lainnya. Nah, berikutnya kita mesti menghormati keberadaan orang lain dengan cara misalnya kita berkomunikasi itu menggunakan bahasa yang santun ya. Misalnya sebelum berkomunikasi dengan orang lain itu gunakan salam, kemudian ada kata mohon maaf dan terima kasih. Nah, itu penting ya. Salam atau ada kata mohon maaf dan terima kasih itu merupakan adab yang perlu kita budayakan dalam berkomunikasi, meskipun itu digunakan untuk berkomunikasi di dunia maya yang kita tidak berhadapan langsung dengan lawan bicara kita. Nah, tentunya jangan menghina atau mengolok-olok seseorang. Kemudian kita juga harus menghormati privasi orang lain. Misalnya ketika ada orang lain menghubungi kita lewat chat, jangan kita screenshot atau screen capture kemudian kita bagikan. Nah, itu sudah melanggar hak orang lain, karena ketika orang lain menghubungi kita lewat japri itu sudah ranah privasi, sudah pribadi ya, bukan merupakan konsumsi publik. Tentunya kalau mau screenshot itu seizin dari orang itu sendiri. Nah, kemudian kita mesti menghargai orang lain, menghargai karya orang lain, misalnya dengan cara kita memberikan apresiasi, memberikan pujian. Nah,
tentunya postingan kita juga menghindari apa yang namanya adalah plagiarisme atau menjiplak ide atau karya orang lain. Kalau kita melihat misalnya postingan tulisan-tulisan bagus begitu ya, mau kita jadikan story kita hendaknya men-tag atau mengkredit siapa penulisnya. Jangan kita anggap itu karya diri kita, padahal sebetulnya itu karya orang lain. Itu tidak baik. Jadi ketika kita mengutip tulisan atau karya orang lain, hendaknya dicantumkan siapa atau dari mana kita memperoleh karya itu. Nah, berikutnya adalah hindari personal attack. Artinya penyerangan pribadi ya, misalnya menghina atau mengumpat seseorang sehingga dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi orang tersebut. Contohnya adalah cyberbullying. Nah, berikutnya adalah jangan pernah menyebarkan kebencian atau melakukan hate speech. Misalnya melakukan fitnah terhadap orang atau kelompok, atau yang berbau sara ya, yang menghina sara, kemudian atau yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati atau dan lain-lain sebagainya. Nah, kapan kita memulainya? Jadi sama seperti prinsip-prinsip perubahan lainnya, di mana sesuatu itu harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian dari hal-hal kecil, kemudian kita mulai dari sekarang. Nah, jadi mari kita gunakan internet sesuai dengan keperluan, kemudian kita tanamkan jiwa sosial kita dengan memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain, sehingga kita akan mari kita bangun suasana yang nyaman. Sosial media ini atau dunia maya ini menjadi sesuatu yang nyaman bagi kita dan pengguna yang lainnya. Nah, kemudian mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya kita memilih untuk tidak bereaksi terhadap postingan-postingan yang yang cenderung menimbulkan Ibu Ais, konflik. mohon maaf, waktu yang kita berikan kurang 1 menit. Gunakan jempol dengan bijak, ya. Baik. Kemudian mulai dari sekarang. Jadi setiap perubahan itu tidak akan terjadi kalau tidak kita mulai. Jadi kita mulai dari menanamkan itu dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil dan dari kita dari sekarang. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul sekali ya, mulai dari diri sendiri dulu dan kita mungkin bisa menginspirasi orang lain nih, orang sekitar kita. Itu kita harus bisa lebih beradab lagi dalam menggunakan internet dan lebih bijaksana tentunya. Terima kasih banyak Ibu untuk sharing-sharingnya dan nanti kita akan ngobrol membahas ya di kolom chat ya pertanyaan untuk Ibu Ais ya. Baik teman-teman, sudah 2 narasumber nih ya. Silakan langsung aja ke kolom chat untuk memberikan pertanyaan untuk kedua narasumber yang sudah hadir. Kita masih memiliki 2 narasumber lagi nih teman-teman ya. Langsung saja akan kita hadirkan untuk yang ketiga, ada KOL kita, ada Kak Gilang. Halo, selamat siang Kak Gilang. Halo ya? Rio, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, iya masih pagi ya ini ya. Oke. Iya. Oke, apa kabar Kak Gilang? Baik, alhamdulillah. Semangat untuk kita nih pagi-pagi untuk memulai aktivitasnya, Kak Rio. Oke, betul sekali nih ya. Nah ini Kak Dimas pas banget nih ya, pentingnya digital skills di masa pandemi. Wah, ini kayaknya masih belum ada kata terlambat nih ya teman-teman kalau misalnya ingin memulai belajar tentang digital skills apa aja sih. Dan juga harus belajarnya di mana, mungkin nanti akan dijelaskan lebih komplitnya dengan Kak Gilang nih ya. Baik, langsung saja Kak Gilang, silahkan di-share ya. Oke, terima kasih Kak Rio. Pertama, saya akan menyapa untuk teman-teman narasumbernya. Untuk Kak Eis, lalu ada Kak Agustina, lalu ada Kak Reza. Halo, selamat pagi. Salam kenal dari saya. Lalu ada partisipannya juga nih, ada Kak Miki, Kak Fitri, ada Kak Nur juga. Halo. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin akan menjelaskan sebuah materi. Tapi mungkin untuk dibilang materi, nggak terlalu berat juga, karena mungkin akan lebih ke sharing saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai menjadi masyarakat yang pintar. Oke, ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Gilang Alfianto. Saat ini saya sedang menyelesaikan tesis saya di Universitas IPDN, tapi untuk lokasinya di Jakarta.
Nah, mungkin orang-orang atau mungkin teman-teman di sosial media mengetahui saya ini adalah seorang pengusaha, bisa dibilang pengusaha waktu saya berumur 19 tahun. Saat waktu itu saya membangun usaha saya adalah barbershop yang alhamdulillah juga nih di tahun 2017 sempat didatangi oleh Pak Presiden Joko Widodo waktu tahun tersebut, yang berakibat barber saya ini sempat viral gitu. Singkat ceritanya. Oke, lanjut ke materinya. Pertama, teman-teman di sini akan melihat sebuah hutan. Apa sih hubungannya hutan dengan dunia digital? Oke, hutan ini kita tahu sendiri ya, hutan ini sangat luas, sangat dalam juga. Teman-teman tahu di hutan di Indonesia adalah salah satu hutan terbaik di dunia. Yang kita ketahui salah satunya ada hutan pinus, ada hutan mangrove, dan lainnya. Lalu kita juga tahu di dalam hutan ini banyak sekali keindahan. Dari mulai floranya, faunanya, dan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di dalam hutan. Kita tahu sendiri jenis flora di Indonesia sangat banyak maupun faunanya gitu. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin berjalan ke dalam hutan, sangat dibutuhkannya skill. Tadi saya sudah menjelaskan ya, banyak sekali keindahan di dalam hutan. Tetapi kalau tidak ada kemampuan atau tidak ada skill, maka keindahan tersebut yang akan menyerang kita. Kenapa? Karena kita tahu ya, flora dan fauna di Indonesia ada macam-macam jenis. Ada yang bahkan di flora itu ada racunnya. Lalu faunanya juga ada fauna yang berbahaya. Maka dari itu kita butuhkan skill di dalam dunia digital, di dalam dunia nyata, maksudnya di hutan. Nah, apa kaitannya dengan dunia digital? Kita tahu sendiri, di dunia digital ini banyak sekali, luas sekali, di mana dunia digital ini banyak dimanfaatkan oleh orang banyak. Bahkan tidak hanya mencari informasi, tetapi banyak sekali teman-teman yang bisa memanfaatkan dunia digital ini menjadi pekerjaan. Nah, tetapi untuk memulai dunia digital tersebut, kita dibutuhkan skill. Sama seperti kita, teman-teman berjalan ke dalam hutan itu membutuhkan skill. Sama dengan dunia digital, kita harus memupuk atau setidaknya tahu informasi apa yang sudah bisa kita lakukan di internet atau mungkin hal-hal yang tidak seharusnya kita kerjakan di internet. Oke, dapat ya poinnya. Jadi intinya adalah kita harus mempersiapkan skill untuk dunia digital, tidak hanya di dalam hutan, tetapi kita membutuhkan skill juga untuk di dunia digital. Nah, next-nya adalah kita di sini tahu ketika kita bermain sosial media ada produk-produk digital. Di sini saya akan menjelaskan 3 teratas saja, karena ketika teman-teman memiliki HP, otomatis salah satunya ada tuh produk-produk digital seperti Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Nah, 3 teratasnya. Kita tahu sendiri, Instagram mungkin dulunya hanya bisa posting foto, like, tapi tanpa kita sadari, sekarang ini Instagram sudah merubah fungsinya. Disesuaikan fitur-fiturnya, tidak hanya foto, bahkan sekarang bisa ada story, bisa ada video, bisa ada IG live. Nah, tidak hanya itu. Di dalam dunia nyata, Instagram sekarang ini banyak perusahaan yang melihat kita di dalam sosial media, salah satunya Instagram. Nah, Instagram ini banyak orang mengetahuinya sebagai CV online kita. Nah, kenapa CV online? Karena ketika kita apply ke sebuah perusahaan atau ingin bekerja, yang dilihat tidak hanya sosok aslinya, tetapi ingin tahu juga keadaan sosial media kita seperti apa. Maka dari itu, saran dari saya bijak dalam bermain sosial media. Nah, itu dari Instagram nih. Lalu yang kedua, produk digitalnya ada WhatsApp. Di mana kita tahu sendiri ya, di WhatsApp ini banyak sekali bertebaran hoax, terutama di grup keluarga nih biasanya nih, asal forward di dalam WhatsApp-nya. Nah, baiknya untuk kita
kita ini adalah generasi yang bisa dibilang sudah paham dan sudah melek digital. Alangkah baiknya ketika menemukan hal-hal tersebut, kita memfilternya dulu, kita memilih-pilih mana berita yang bisa dikonsumsi, lalu di-forward, mana berita yang cukup stop di kita. Karena teman-teman bermain sosial media ini sekarang sudah diintai oleh Undang-Undang ITE. Apabila teman-teman bermain hanya asal gitu tanpa melihat resiko ke depannya seperti apa, paling parahnya adalah bui yang menghantui kita. Maka dari itu, ketika mendapatkan berita hoax, alangkah baiknya kita cari dulu keasliannya seperti apa. Kalau tidak, ya tidak usah forward gitu. Lalu yang terakhir, yang teratas adalah YouTube. Nah, YouTube ini bukan hanya produk digital, bahkan anak-anak sekarang ketika ditanya ingin jadi apa, mungkin salah satunya profesinya ingin menjadi YouTuber. Tidak ada yang salah dari hal itu, tapi asalkan dengan menggunakan produk digital itu dengan baik. Tidak hanya baik, lalu konsisten. Kita tahu sendiri ya tadi narasumber pertama kita ini Kak Reza, salah satu influencer di YouTube yang aktif juga. Maka dari itu, tidak ada salahnya di dalam YouTube, tapi alangkah baiknya memberikan konten-konten edukatif, informatif, dan lainnya. Nah, itu adalah produk digital yang mungkin tanpa kita sadari, tiga teratas ini sangat mempengaruhi di dalam dunia nyata kita. Gitu. Next, di sini saya akan menjelaskan tips pintar digital. Ada 3M. Teman-teman mungkin ada yang tahu 3M? Lagi rame kan sekarang nih 3M. Memakai masker, mencuci tangan. Tapi kalau di materi kita bukan itu, tenang teman-teman. Yang M dimaksud adalah pertama mengkonsumsi konten yang baik, lalu membiasakan berlatih digital, lalu tiga menjadi netizen yang ramah. Yang tadi sudah dijelaskan juga oleh narsum sebelum saya, ada Kak Eis mengenai menjadi netizen yang ramah juga tadi sudah sempat disonding-sonding ya. Mungkin saya akan lebih menjelaskan mengenai yang saya dapatkan saja. Nah, untuk mengkonsumsi konten yang baik, teman-teman ini mulai dari memilih konten-konten yang baik untuk dikonsumsi. Karena kalau tidak, otomatis akan mempengaruhi kehidupan, di mana tontonannya kurang baik, maka outputnya juga akan tidak baik. Ketika teman-teman membaca informasi hal-hal yang baik, maka outputnya pun akan serupa gitu, akan positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai waspada virus yang basic, di mana teman-teman mungkin tahu tapi tidak menyadarinya, karena virus 3 ini adalah virus-virus yang mungkin basic di dunia pervirusan gitu, tapi mungkin kita tidak tahu. Nah, di sini ada malware. Malware adalah poin intinya adalah virus yang merusak perangkat. Nah, maka dari itu kita jangan asal mengunduh aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Nah, itu untuk malware. Untuk spyware, spyware adalah dari judulnya saja sudah spy, itu mata-mata. Nah, maka dari itu kan biasanya teman-teman ketika membuat menggunakan produk digital, menggunakan passwordnya biasanya dari hurufnya gede kecil, angka. Nah, maka dari itu teman-teman itu harus membuat passwordnya yang valid, yang maksudnya ketika menggunakan angka, gunakan angka, ketika huruf besar kecil, gunakan hal tersebut, karena pada dasarnya spyware ini berkaitan dengan kode dan password. Nah, yang terakhir adalah adware. Nah, ini nih biasanya nih, ketika teman-teman mengunggah website atau sedang melihat website, biasanya kan ada nih konten-konten iklan yang bertebaran. Nah, teman-teman jangan langsung pencet oke-oke saja, karena virus adware ini adalah dari judulnya ini adware, di mana kepanjangannya adalah advertising yang berkaitan dengan iklan. Maka dari itu, jangan sesekali teman-teman ini ketika membuka website, pencet-pencet oke saja. Akan lebih baik ketika di close, jangan oke saja. Lalu yang ketiga juga tadi udah sempat dibahas mengenai informasi pribadi dan keluarga. Lalu yang terakhir ini yang paling tidak boleh diakses oleh teman-teman, karena
yang tadi saya sudah jelaskan, output-nya akan membuat hal yang tidak baik untuk kita, bahkan di kemudian hari, karena efek jangka panjang ini mungkin yang berbahaya untuk kita, gitu. Nah, oke. M yang kedua adalah membiasakan berlatih digital. Nah, melatih diri menggunakan produk digital itu sangat baik, apalagi kita menghadapi generasi 4.0. Nah, maka dari itu teman-teman sudah mulai nih, ketika ada aplikasi yang baru, kita pelajari baiknya seperti apa. Bahkan sekarang ini banyak sekali ketika bermain dunia digital itu sudah bisa mendapatkan keuntungan. Gitu, tidak hanya informasi tetapi mendapatkan materi juga. Nah, itu terus tuh diupdate tuh untuk kita. Nah, lalu teman-teman ini harus pintar memanfaatkan kekuatan dunia digital. Saya akan menjelaskan contoh kasus dari salah satu usaha saya, di mana ketika waktu itu dunia digital bekerja, ketika Bapak Presiden Joko Widodo datang ke barbershop saya, mulai sangatlah banyak berdatangan franchise-franchise yang menawarkan kepada saya. Nah, itu saya bisa jelaskan itu adalah salah satu kekuatan dari dunia digital. Mungkin lokasi saya pertama kali mendirikan barber di Bogor, tetapi dengan dunia digital, dengan berita yang berkembang, saya bisa mendirikan di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, yang waktu itu sempat mencapai 11 cabang. Itu salah satu dari kekuatan dunia digital. Lalu next-nya, di sini M yang ketiga adalah menjadi netizen yang ramah. Oke, tidak ada yang salah ketika kita melakukan hal-hal yang ramah, apalagi di dalam kehidupan. Karena kita tahu datanya bahwa Indonesia ini merupakan netizen yang tidak ramah di dalam dunia maya, yang sangat berbalik ketika di dunia nyatanya. Kita tahu di dunia nyatanya masyarakat Indonesia ini ramah senyum, ramah tamah, lalu sopan santunnya sangat tinggi. Tapi kenapa berbeda gitu dengan di dunia mayanya? Maka dari itu teman-teman menghindari emosi negatif dan mencurahkan emosi hal-hal yang berkaitan negatif di sosial media kita. Tidak ada untungnya teman-teman. Nah, lalu poin yang terakhir di M ketiga ini adalah menghindari berita hoax, provokatif, dan sara. Itu adalah branding yang tidak saya sarankan untuk mengikuti arusnya, karena hal-hal tersebut yang berdampak di kemudian hari ketika kita misalkan ikut-ikutan provokatif, karena jejak digital itu akan selalu ada, teman-teman. Susah untuk di dunia internet menghapus rekam jejak digital kita. Nah, lalu saya akan menjelaskan manfaat dari digital skill. Apa sih digital skill? Yang pertama adalah menciptakan branding. Nah, saya akan menjelaskan contoh kasus saya saja ya. Saya menciptakan branding saya di dalam produk digital itu sebagai seorang entrepreneur, di mana saya menceritakan proses saya berbisnis dari nol sampai ya yang alhamdulillahnya sempat didatangi Bapak Presiden. Saya jelaskan tuh dari titik terendahnya sampai proses dari nol sampai ke saat ini. Saya menceritakan dari menciptakan branding, lalu apa? Ketika saya menciptakan branding, otomatis followers atau teman-teman yang mengikuti saya adalah teman-teman yang satu frekuensi, di mana saya dapat menciptakan koneksi. Ketika ingin memperluaskan bisnis, ekspansi bisnis, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang satu koneksi. Gitu. Itu yang kedua M-nya, manfaatnya. Lalu M yang ketiga itu adalah tentu kita akan selalu memperkuat bisnis ketika kita bermain di dunia digital, khususnya kita yang memiliki skill. Karena dengan memperkuat bisnis, mungkin saya bisa berdiskusi tidak hanya yang sesama kota saja. Kita bahkan bisa berdiskusi dengan yang di luar negeri pun kita bisa berdiskusi. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari digital skill. Nah, lalu di sini adalah sebuah quotes, salah satu quotes yang saya sukai. Hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri. Jadi, hidup itu membuat diri Anda sendiri. Nah,
Mungkin materi yang saya sudah jelaskan adalah sebuah pengetahuan, tapi alangkah baiknya teman-teman ini langsung mengaplikasikannya di dalam dunia nyata. Karena kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Itu saja materi yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya kembalikan ke moderator Karyo. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Kak Gilang untuk sharing-sharingnya. Wah, ini adalah sosok yang inspiratif ya, udah memiliki usaha dan wah, luar biasa banget. Karena kalau misalnya barbershop ini, kita sebagai pria pasti 1 bulan bisa 2-3 kali lah kita potong ya Kak. Luar biasa. Dan mungkin teman-teman ini ya bisa apa namanya ya bisa mengikuti sosok inspiratif yang satu ini ya. Ada Kak Gilang di sini. Mungkin ada yang mau bikin usaha, mau sharing-sharing ya, silahkan langsung aja Kak Gilang mungkin bisa di apa ya, di DM atau di email atau apa nih Kak, silahkan aja. Ya, Karena bisa di kolom chat juga Kak ya. Oh, di kolom chat ya. Boleh banget nih ya tipsnya ya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Gilang untuk sharing-sharingnya. Oke, baik. Teman-teman, dari Kak Gilang kita akan beranjak untuk ke narasumber kita berikutnya. Dan narasumber kita yang keempat ada Ibu Agustina Ningsih. Selamat pagi Ibu ya. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik, terdengar. Apa kabar Ibu Agustina? Sehat, baik. Oke, baik Ibu, ini akan membahas tentang promosi budaya Indonesia melalui media digital. Wow, kalau kita ketahui memang Indonesia ini ragam akan budaya, namun banyak yang tidak tahu budaya dari masing-masing tempat yang ada di Indonesia ya Ibu ya. Nah, apakah dengan adanya dunia digital ini bisa membantu kita semuanya tahu dan bisa ya mungkin kalau ada UMKM atau apa dari tempat tersebut ya, ini bisa mungkin sangat membantu. Selengkapnya langsung saja Ibu, silahkan. Iya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materi secara singkat dari tema yang saya ambil adalah budaya bermedia digital atau digital kultur, dengan subtema yang saya ambil promosi budaya Indonesia melalui media digital. Sebelumnya saya mau sapa teman-teman semua dari narasumber tadi yang sudah menyampaikan sangat keren. 3 orang sudah menyampaikan, tadi Ibu Eis dari SMA Negeri 1 Sebangki, kemudian Mas Gilang tadi, kemudian ada Mas Reza juga. Jadi saya belajar dari yang sudah-sudah, semoga saya bisa menyampaikan juga dengan baik pada hari ini. Semua peserta apa kabarnya? Baik ya, sehat ya? Ya, perkenalkan, nama saya Agustina Ningsih. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sengah Temila. Saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 12. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kita akan langsung pada materi. Next, berikutnya. Ya, kita lihat sekarang di sini ada peta Indonesia ya. Teman-teman semua lihat kita dengan pulau yang begitu banyak, kita tersebar dari Sabang sampai Merauke yang diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan kita menjadi negara yang terbesar di Asia Tenggara dengan luas wilayah daratan kita mencapai 1.922.570 km persegi. Dan luas perairan kita yang lebih besar lagi dari daratannya yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, Indonesia memiliki banyak keragaman. Kita next ke slide berikutnya. Nah, dengan keberagaman kita 1.340 suku dan 2.500 bahasa daerah dengan 6 agama. Bahkan kita di dalam peserta KTT Asia Afrika menjadikan Indonesia sebagai rujukan untuk mengelola keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Next. Nah, pengertian budaya itu kalau kita lihat ini dari Wikipedia ya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan oleh generasi ke generasi, dan merupakan sikap yang unik dari masyarakat yang lebih besar seperti etnis, suku, atau bangsa yang hidup di wilayah tertentu. Next. Nah, tentunya semua kebudayaan ini, kekayaan budaya ini kita perlu
membutuhkan promosi dan pelestarian. Sebab bila kita tidak mencoba untuk mempromosikannya, maka akan terancam punah atau diklaim oleh negara lain. Nah, kita perlu untuk melestarikan budaya. Next. Nah, masyarakat bisa mempromosikannya melalui ruang digital, seperti mengunggah konten terkait kekayaan alam dan berbagai destinasi menarik di Indonesia. Saat berkunjung, misalnya kita menggunakan handphone, kita foto, lalu kita bagikan ke media sosial. Nah, kebiasaan ini secara tidak langsung turut berperan mempromosikan keunikan dan keindahan negeri sendiri, serta membanjiri internet dengan konten-konten positif. Next. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dari promosi yang dilakukan melalui media digital ya. Promosi makanan, ada buah-buahan dari khas Kalimantan ya, yang mungkin orang daerah ya udah kenal ini. Di situ ada gambar durian yang warnanya kuning, itu hanya ada di Kalimantan. Kalau di daerah kita itu namanya durian Pekawai ya. Terus ada mentega yang terbuat dari buah tengkawang, yang buah khas Kalimantan juga, itu sudah diolah. Jadi bisa kita promosikan keluar dengan produk yang sudah keren gitu ya, bukan dalam bentuk buah. Nah, seperti ini adalah contoh dari promosi makanan dan buah-buahan yang ada di daerah kita ya, khususnya buah-buah lokal yang sangat jarang ditemukan di luar. Next. Nah, ini juga beberapa hasil karya, kalau kita lihat ini adalah bentuk-bentuk kerajinan dari masyarakat kita di Indonesia, khususnya di sini saya ambil karena banyak daerah saya ya, di daerah Sengah Temila kebanyakan orang Dayak, jadi ada itu anyaman, ada baju dari batik, tapi kalau biasanya lebih ini ya, yang kalau yang suku tertentu seperti Dayak yang satu ini, mereka ada tradisi seperti punya telinga yang panjang ya, ini seperti tradisi yang unik. Juga ada perayaan Imlek di Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini memperkuat budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Next. Nah, ini contoh promosi destinasi wisata ya. Ini wisata yang sudah terkenal di luar negeri ya, terkenal di Indonesia, di luar negeri, dengan tampilan yang sangat menarik. Mungkin beberapa rekan-rekan sudah pernah berkunjung ke beberapa tempat ini. Mungkin ada yang sudah pernah ke Borobudur, ya. Mungkin pernah kuliah di sana. Mungkin para siswa ada yang mungkin pengen nanti sekolah di sana, di daerah Jawa. Jadi mungkin bisa pergi nanti sekalian liburan atau apa. Nah, sangat menarik ya destinasi wisata kita di Indonesia ini, karena begitu menampilkan pesona keindahan alam yang kita miliki di wilayah Indonesia. Next. Nah, kalau ini adalah wisata di daerah kita ya, di daerah Kalimantan Barat. Contohnya itu wisata Pantai Temajo. Mungkin udah ada juga yang ke sana. Kemudian kalau di daerah Landak itu ada air terjun Dait ya, di daerah Ngabang. Kemudian ada juga wisata Borneo Danau Laet ya, ini dekat juga dengan daerah kita. Ada wisata Pulau Lemukutan ya. Jadi semua tempat-tempat yang dekat ini bisa kita kunjungi dan boleh kita promosikan ya saat kita berkunjung, kita buat status, buat foto, sehingga kita bisa membawa orang-orang bisa ke sana, wah tertarik melihat tempatnya yang begitu indah. Next. Nah, kalau ini saya ambil contoh ini Rumah Panjang ya, juga salah satu tempat wisata di daerah kami di sini di Sengah Temila itu, di Rumah Panjang atau Rumah Betang Saham. Ya, teman-teman mungkin udah ada yang juga ke sana. Ini sangat dekat dengan Pahauman ya, tempat kami berada di sini. Jadi ini salah satu kebanggaan
suku kami orang Dayak yang punya maksudnya masih ada rumah panjang, rumah betang yang masih terpelihara dengan baik. Kemudian ada tradisi, saya tunjukkan di sini adalah gotong royong masyarakat di desa. Bagaimana mereka bekerja sama membantu untuk proses persiapan ladang untuk menanam padi. Kalau di daerah kami namanya ini belale ya, bahasa daerah Dayak Kanayan. Jadi di sini masyarakat saling membantu. Kemudian saya juga ada tampilkan ini masak dengan bambu ya. Ini masih sederhana karena memang masih di daerah. Ya, next. Nah, semua kemajemukan ini bisa hidup berdampingan dengan landasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur cinta kasih, nilai harmoni, dan sifat demokratis, dan mengutamakan budaya gotong royong. Kita bangga jadi orang Indonesia, bangga promosi budaya Indonesia. Next. Ya, saya akhiri mungkin materi saya ini secara singkat. Semoga teman-teman dengan adanya media digital, kita semakin bisa mempromosikan kebudayaan kita masing-masing di tempat kita masing-masing, supaya orang lebih banyak mengenal daerah kita, wisata di daerah kita, dan sebagainya. Tadi saya mengutip dari Mas Gilang, ada manfaat digital skill itu ada 3M. Tadi saya menyimak, mendengar. Ada 3M yaitu menciptakan brand, kemudian memperluas koneksi, tadi kan perluas koneksi orang bisa lihat, kemudian mempercepat bisnis sehingga orang akan tertarik datang ke sana. Jadi semoga teman-teman semua dengan adanya media digital dan lewat handphone, lewat media misalnya Facebook, WhatsApp, atau Twitter, atau Instagram, kita promosikan kebudayaan kita dengan semangat, dengan begitu beraneka ragamnya kita, tapi kita tetap satu. Sekian saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangannya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Wah, luar biasa banget. Ibu Agustina, terima kasih, kita udah diajak untuk kenal budaya di sana ya, di Kalimantan ya. Kalau nggak salah tadi ada buah kayak duren, lei ya itu ya Ibu ya. Iya, dia seperti durian tapi dia tidak begitu lembut ya seperti durian yang kebanyakan, agak keras gitu. Tapi rasanya enak. Iya, kalau itu saya pernah. Kita. Iya, saya pernah makan buah itu. Jadi waktu itu ke sana dan saya sempat bawa kotak makanan gitu. Sampai saya lakban kan, karena kan baunya memang menyengat dan kalau di pesawat kan nggak boleh kan. Jadi tuh ya alhamdulillah nyampe di sini aman dan bisa kita makan. Luar biasa banget, tadi ada berbagai macam kuliner yang saya mungkin belum pernah, mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah makan juga nih ya. Saya jadi tertarik ya jadinya ya Bu ya. Dan dengan adanya ini ya memang promosi budaya Indonesia melalui media digital ini luar biasa impact-nya ya, apalagi tentang wisata, tempat-tempat wisata, destinasi wisata itu juga orang juga sampai sekarang pun juga saya rasa masih seneng posting pada saat mungkin mereka ada di satu tempat wisata, diposting, akhirnya menimbulkan ketertarikan untuk orang lain untuk bisa berkunjung ke sana juga. Dan juga seperti kuliner pun juga sama, dan akhirnya saya juga wah ini menarik sekali ya, ternyata di sana ada ini. Nah, saya masih belum tahu dan akhirnya saya jadi tahu. Terima kasih banyak Ibu. Baik teman-teman, terima kasih ya. Dan Ibu Agustina terima kasih untuk sharing-sharing ilmunya. Dan saya ingin membahas ya untuk pertanyaan sudah masuk di kolom chat. Baik, saya bacakan dulu untuk pertanyaan pertama. Untuk Kak Reza ya, dari Safira. Bagaimanakah mengatur emosi diri untuk orang tua yang memiliki peran ganda dari bekerja dan juga sebagai guru di rumah selama pandemik yang tentunya menguras pikiran dan tenaga sehingga mempengaruhi emosi dalam mendidik anak? Oke, silakan Kak Reza. Oke, pertanyaannya bagus banget Safira. Sebenarnya ini yang kami pun juga sampai sekarang masih belajar ya, aku sama istri aku, dan kita
dan kita berusaha setiap hari kita terapkan gitu. Jadi kita kan sebagai orang tua dengan berbagai macam pekerjaan kita, ya kan, dengan berbagai macam tingkat kesulitan dari pekerjaan, tanggung jawab dan semuanya itu, kita pasti memiliki stres, ya kan, stres dari stres kecil sampai stres besar yang mungkin bisa dikatakan sampah lah ya di dalam hidup kita. Nah, setiap hari yang kami lakukan adalah kami mencoba membuang sampah itu. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Kalau misalnya istri aku tuh suka banget bikin jurnal. Jadi dia luapkan semuanya itu di dalam jurnalnya dia. Kalau misalnya aku tuh olahraga, terus habis itu ada yang mungkin mau ikut bela diri juga boleh, mau bikin video pun juga boleh. Yang penting adalah setiap hari ada sampah yang kita buang di tempat memang sudah tersedia, yang memang sengaja kita siapkan untuk kita buang sampah di situ, buang stres kita di situ. Jadi carilah hal-hal yang memang bisa membuat kita release our stress. Jadi itu penting banget. Jangan sampai nanti pada saat-saat tertentu dengan mungkin aja cuman pancingan kecil dari anak-anak gitu yang membuat kita akhirnya meledak. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan sebenarnya, karena jangan sampai kalau misalnya kita tidak bisa membuang sampah-sampah itu pada tempatnya, kita akhirnya akan membuang sampah kita pada anak-anak kita. Nah, itu yang akan mereka bawa nanti sampai besar. Jadi lumayan susah sebenarnya, tapi ini pun juga aku sama istri masih belajar, sampai sekarang pun juga setiap hari pun juga belajar. Gagalnya masih sering juga, tapi ya kita terus berusaha karena memang nggak gampang gitu ya untuk ngejalaninnya, dan worth to try lah, karena satu saat nanti itu pun juga hal itu akan membuat anak-anak kita belajar bahwa ternyata kalau misalnya lagi stres kita nggak boleh melimpahkan, atau hal yang tidak benar adalah kita melimpahkan stres kita kepada orang lain. Kita menumpahkan kekesalan kita kepada orang lain, bukan cuma anak, mungkin orang lain, tetangga, saudara, sosial media mungkin pun juga bisa gitu. Makanya kenapa tadi Kak Gilang pun juga bilang kan bahwa netizen kita itu adalah netizen yang terburuk sebenarnya gitu, peringkatnya pun juga jelek gitu, karena banyaknya orang buang sampah di sosial media orang lain. Pada dasarnya seperti itu, Safira. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Reza, komplit sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Safira ya. Lebih sabar tentunya, harus memiliki ekstra sabar. Oke, baik, terima kasih Kak Reza. Baiklah, selanjutnya dari Kak Reza Nangin, saya akan beranjak untuk pertanyaan yang ditujukan untuk Kak siapa nih? Untuk Ibu Ais ya. Oh, untuk Kak Gilang dulu deh ya. Baik, untuk Kak Gilang dari Acil. Pertanyaannya adalah, dengan banyak konten dan platform, akhirnya pengguna kadang bingung melihat mana dan bagaimana ya menyikapi tujuan dalam mengembangkan diri. Nah, menurut dari Kak Gilang sendiri, platform apa yang sering digunakan untuk mencari, menggali, mengembangkan bakatnya? Mungkin bisa dijadikan sebagai referensi. Silakan Kak Gilang. Ya. Oke, makasih Kak Rio. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Acel ya tadi ya. Betul, iya. Jadi kalau dari saya melihat produk digital ini memang sangat banyak, tapi alangkah baiknya kita lihat dari beberapa platform atau produk digital ini mana yang paling atas atau mana yang paling bagus ratingnya. Nah, dari situ adalah udah satu poin yang bisa kita manfaatkan untuk menggunakan atau mengeksplor diri kita. Kita menciptakan branding di produk digital yang memang di 3 teratasnya. Kita harus wajib memiliki itu. Nah, lalu setelah itu, lakukanlah hal-hal yang positif. Di mana kita tahu sendiri ya, apabila kita melakukan setidaknya hal-hal negatif atau konten-konten negatif, tidak ada untungnya untuk kita. Itu dulu poinnya. Kenapa? Karena efeknya mungkin tidak saat itu. Efeknya adalah jangka panjang ketika misalnya teman-teman ini mencari pekerjaan. Nah, alangkah baiknya ketika perusahaan menilai branding di sosial media kita yang baik, yang memotivasi, yang informatif.
itu akan menambah nilai plus perusahaan untuk meng-hiring kita. Tapi ketika kita melakukan hal negatif, maka akan berdampaknya tidak baik dengan perusahaan. Kasarnya ketika kita yang punya perusahaan, kita memiliki karyawan yang berbeda, di mana di sosial medianya ini kerjaannya mengkritik tanpa memberi solusi. Lalu hal-hal yang tidak penting diupdate. Nah, kita sebagai pemilik perusahaan diberikan informasi terkait hal tersebut, maka itu adalah nilai yang tidak baik untuk perusahaan juga. Nah, maka dari itu, kalau saran saya tadi mengenai hal-hal melatih kita dalam berdunia digital adalah sering-sering mengkonsumsi konten yang baik, informatif. Contohnya, ketika teman-teman ingin bekerja di sebuah perusahaan, alangkah baiknya cari tahu wawancara yang baik, menjawab yang baik seperti apa. Lalu ketika berhadapan dengan perusahaan, kita meminta gaji, menyebutkan nominal gaji itu memang hal yang sensitif ya, tapi kan ada caranya dalam berkomunikasi yang baik. Nah, kita pelajarin banyak kok. Di YouTube juga banyak memberikan edukasi-edukasi hal tersebut. Gitu sih Kak Rio, mungkin sudah bisa menjawab, sudah bisa menjelaskan, semoga bisa membantu juga. Oke Kak Gilang, wah ini ternyata banyak juga ya ternyata platform-platform tentang mungkin teman-teman ingin menambah skill ya di dunia digital atau apapun itu semuanya sekarang ada dan lebih hemat juga ya Kak Gilang ya karena juga mereka juga memberikan ilmunya juga gratis ternyata ya. Oke, kamu belajar di Kak Gilang boleh loh silakan. Oke, baik. Bisa. Oke, baik terima kasih ya Kak Gilang untuk jawabannya. Semoga bisa membantu pertanyaan tadi ya. Baik, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Ibu Ais ya. Dari Lestari ya, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk menanggapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sering mengirimkan foto yang tidak senonoh ya melalui sosial media. Apakah kita boleh melaporkannya dan bagaimana caranya? Silakan Ibu. Iya. Yang bagus sekali dari Lestari ya. Nah, jadi ketika ada orang yang mengirimi kita gambar yang tidak senonoh, apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang pertama, kendali akun kita itu ada di kita. Jadi cara sederhananya kita bisa melakukan misalnya dengan men-snooze-kan postingan orang itu, atau kita boleh meng-unfollow orang itu karena sudah memberikan nuansa yang negatif bagi kita. Nah, tidak ada manfaatnya juga kan kita follow, atau kita bisa memblokir akun tersebut. Jadi akun sosial media kita bebas dari orang-orang yang punya pikiran jelek seperti itu. Nah, seperti yang di Facebook itu ada menu untuk melaporkan postingan. Nah, itu bisa juga kita salah satu alternatif yang bisa kita gunakan sehingga ada peninjauan dari pihak platformnya, misalnya Facebook, untuk melakukan langkah yang tepat bagi akun, apakah di-ban permanen atau yang lainnya. Baik, itu saja jawaban saya Kak Rio. Oke, baik, terima kasih Ibu Ais untuk jawabannya. Nah, ini buat pelaku nih ya. Waduh, janganlah seperti itu ya. Tinggalkan jejak digital yang positif ya, teman-teman ya. Jadi kalau apabila suka mengirim foto-foto tidak senonoh ini, semoga bisa lekas berhenti ya. Karena wah, ada jejak digital di situ juga nih, teman-teman ya. Jadi pastikan tinggalkan jejak digital yang positif tentunya ya. Baik, terima kasih Ibu Ais untuk jawabannya. Baik, selanjutnya kita beranjak untuk pertanyaan berikutnya untuk Ibu Agustina. Dari Arif ya, Arif Kurniawan. Sebenarnya cara apa yang efektif untuk menggait generasi muda agar mereka lebih bisa mempromosikan dan mengenalkan budaya daerah atau negerinya serta bisa berpartisipasi dalam melestarikan budaya yang ada baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Silakan Ibu Agustina. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Arif Kurniawan ya. Ya. Jadi pertanyaannya cara efektif kita. Nah, tentu tadi sudah saya sampaikan sekarang sudah begitu mudah dunia digital kita gunakan ya. Jadi
salah satu caranya saat kita berwisata, atau saat kita pergi ke suatu tempat, atau saat kita sedang ada wisata kuliner atau apa, kita bisa itu memfoto, kita bagikan ke teman-teman kita. Nah, dari situ mereka pasti merasa, wah, bagus gitu kan, keren, tempatnya indah gitu kan. Jadi dengan secara tidak langsung kita sudah mempromosikan budaya kita kepada orang lain. Jadi mulailah dari diri kita sendiri ya, teman-teman ya. Jadi dengan kita berani, kita percaya diri untuk mempromosikan budaya kita, orang akan senang dan orang mau datang ke negara kita ya. Cuman mungkin karena sekarang masih dalam suasana pandemi, mungkin wisata virtual bisa juga di salah satu alternatif yang kita gunakan melalui media sosial. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika kurang memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Agustina untuk jawabannya. Kalau saya rasa sekarang generasi muda, anak-anak muda itu lebih suka mereka datang ke tempat-tempat baru ya Ibu ya, kayak misalnya mereka berekreasi seperti itu ya. Kemudian diposting ke sosial media. Dan akhirnya itu bisa viral ya. Kadang ada yang nanya itu di mana tempatnya, dan akhirnya seperti itu. Itu mungkin juga salah satu langkah juga sih ya. Tapi kalau misalnya yang lain mungkin dari pemerintah yang mengajak anak-anak muda untuk ikutan yang namanya duta wisata dari daerah-daerah ya, untuk dikumpulkan jadi satu. Mereka akan mengikuti kompetisi yang lebih nasional lagi. Ada Putri Indonesia mungkin ya, itu juga memperkenalkan budaya bangsa juga ini ya. Baik, banyak sekali langkah-langkah nih ya sebagai generasi muda. Silakan aktif nih ya teman-teman ya untuk memperkenalkan budaya ya. Ayo, jangan rebahan aja nih ya. Jadi kenalkan budaya sekitar lah, dimulai dari sekitar ya. Baik, terima kasih Ibu Agustina untuk jawabannya. Semoga bisa membantu ya pertanyaan tadi ya. Well, nggak kerasa nih ya teman-teman, Pak narasumber sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih dulu nih untuk Kak Reza Nangin. Terima kasih banyak Kak Reza untuk sharing-sharingnya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ais. Terima kasih banyak. Untuk Kak Gilang, terima kasih banyak. Dan juga untuk Ibu Agustina, terima kasih. Dan semoga ilmunya tadi yang sudah dibagikan kepada kita semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik, saya juga ingin membacakan 10 calon pemenang yang sudah aktif mengirimkan pertanyaan ya di kolom chat ya. Baik, kenapa saya menyebutnya adalah calon pemenang? Karena nanti akan melalui proses verifikasi dulu teman-teman ya, agar teman-teman yang kemarin sudah ikutan tidak akan menang lagi nih sekarang nih ya. Jadi mohon maaf, satu kali kesempatan aja untuk pemenang ya. Untuk nama pemenangnya nanti bisa dicek di story-nya Instagram Literasi Digital ya teman-teman ya. Baik, saya bacakan untuk 10 yang calon pemenang. Ada Berlian Putri, ada Safira, ada Nuruliah Kartika, ada Berry Sitohang, ada Miki, ada Acil Noe, ada Windy, ada Arif Kurniawan, ada Esther Sri Lestari, dan juga ada Brady Albar Ar-Rahman. Selamat ya, jangan lupa untuk dicek story-nya Literasi Digital ya, Instagram-nya ya, Literasi Digital Kalimantan. Baik teman-teman, untuk sebagai penutup ya perjumpaan kita di pagi hari ini sampai dengan siang ya. Mari kita berfoto bersama, kita dokumentasikan momen yang luar biasa ini teman-teman ya. Yuk silakan semuanya dibuka untuk kameranya. Kita berfoto bersama teman-teman. Jangan malu-malu nih ya. Oke. Baik, sudah siap semuanya? Oke, kita hitung bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, jangan lupa senyum ke kamera ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi teman-teman, kita berfoto bersama ya. Oke, silakan yang masih tertutup nih kameranya di-on kan? Ya, yang masih tertutup kameranya di-on kan? Oke, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih untuk semangat hari ini teman-teman di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Semoga ya kita bisa temukan lagi ya, kita bisa ya sharing-sharing ilmu lagi seperti ini ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit undur diri teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap cakap di dunia digital. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan.
Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.